Segala puji bagi Allah yang telah banyak melimpahkan karunia nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat yang terbesar, yaitu kita diberikannya berupa nikmat iman dan Islam. Nikmat itu bisa menghantarkan kita masuk ke dalam surganya dan menjauhkan kita daripada azab api neraka. Dan juga kita diberikan berupa nikmat kesehatan. Dengan nikmat kesehatan itu kita juga dapat menunaikan ibadah kepada Allah serta dapat berkumpul di tempat yang paling mulia ini. Tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah dan juga untuk menghadiri majelis pengajian ilmu, yang mana majelis pengajian ilmu itu adalah majelis yang mana akan diturunkan rahmat Allah di dalam majelis tersebut dan berkumpulnya para malaikat-malaikat Allah di majelis itu. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah itu adalah Rabb, Tuhan seluruh sekalian alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi kita mengkaji kajian kita itu tentang masalah ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam, dengan pujian-pujian yang melengkapi akan segala nikmat-Nya, bagi menarik atau menambah akan kelebihan pemberiannya. Segala puji bagi Allah yang telah banyak melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua. Karena hanya Allah lah yang patut untuk kita puji, untuk kita sanjung. Karena Dialah yang maha kuasa lagi maha kaya. Dialah yang menciptakan 7 langit dan bumi beserta segala isinya. Maka sepatutnya lah hanya Allah lah yang kita puji, dengan selalu kita mengucapkan Alhamdulillah, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selawat yang akmal beserta sejahtera yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya. Jadi selawat itu hendaklah selalu kita ucapkan, kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, bukti daripada cinta kita kepada beliau. Karena kalau seandainya seseorang diucapkan nama beliau di hadapannya, tetapi dia tidak mau berselawat kepada Nabi, kepada beliau, maka sungguh seseorang itu adalah manusia yang paling celaka dan manusia yang paling bakhil, yang paling pelit di dunia ini. Ketika nama Nabi disebutkan di hadapannya, dia tidak mau berselawat. Ketika dibacakan nama Nabi di hadapannya dan langsung dia menyambut dengan membacakan selawat kepada
beliau, itulah menunjukkan kesempurnaan iman di dalam hati kita. Berarti menunjukkan rasa cinta kita yang besar kepada beliau. Karena kesempurnaan iman itu salah satu di antaranya adalah selalu kita mengucapkan selawat kepada beliau dan menghidupkan daripada sunnah-sunnah daripada beliau. Makanya Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seseorang itu apabila sehingga ia tidak mencintai aku melebihi daripada cintanya kepada kedua orang tuanya dan anak-anaknya dan semua manusia. Jadi tidak sempurna iman kita kalau kita tidak melebihkan cinta kita kepada Nabi, maka tidak akan dikatakan kita adalah orang yang sempurna iman. Bahkan Nabi mengatakan kalau seandainya kita lebih mencintai kedua orang tua kita dan anak-anak kita daripada mencintai Nabi kita, maka belum sempurna lagi iman kita. Nah, ini yang menyampaikan kepada kita ini Nabi yang berkata. Saya hanya menyampaikan. Ini hadisnya ini hadis sahih. Jadi kalau tidak sempurna iman kita, maka tidak akanlah kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Maka celakalah kita kalau seandainya kita tidak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Karena manusia satu-satunya yang dapat membela kita pada hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, ketika semua manusia berkumpul di padang mahsyar nanti di hari kiamat nanti, maka manusia pada waktu itu banyak yang dalam keadaan kesusahan. Dibangkitkan Allah dari kuburnya tidak dalam keadaan berbusana, berarti dalam keadaan telanjang bulat, tanpa ada sehelai benang pun yang menempel di badannya, dan tidak dia bersunat, tidak berhitan, dan juga tidak beralas kaki. Inilah orang, semua manusia nanti dibangkitkan dari kuburnya masing-masing, dan manusia pada waktu itu dihalau, digiring di padang mahsyar. Berkumpullah kita semua ini, mulai dari zaman Nabi Adam umatnya sampai detik akhir zaman nanti, detik-detiknya terjadi kiamat besar nanti. Setelah itu kumpulkan kita di padang mahsyar. Berapa jumlah banyaknya wallahu a'lam. Yang jelas dari mulai zaman Nabi Adam umatnya sampai zaman umat Nabi Muhammad, zaman kita sekarang ini, dikumpulkan kita nanti di padang mahsyar. Disitulah kita akan mempertanggungjawabkan segala ucapan dan perbuatan kita ketika kita hidup di dalam dunia. Yang mana matahari itu katanya sangat dekat panasnya itu. Sementara di padang mahsyar nanti tidak ada lagi bangunan-bangunan yang tinggi, pepohonan-pepohonan yang besar tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi tempat kita untuk berlindung di sana dari terik panasnya matahari pada waktu itu. Makanya manusia nanti pada waktu itu dia akan mandi dengan keringatnya masing-masing. Ada yang mandi keringatnya, tinggi keringatnya itu setinggi mata kaki. Ada yang sampai sebetis, ada yang sampai
ke lutut, ke paha, ke pusat, ke dada, ke leher, dan sampai ada yang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Nah, ini orang-orang kafir lah ini, orang-orang munafik lah ini. Nah, mereka akan tenggelam dengan keringat mereka. Jadi kalau di dunia ini kita kena terik panas matahari, memang berkeringat lagi lah, karena panas dari efek matahari tersebut. Tapi panasnya matahari nanti di padang mahsyar itu jauh lebih panas. Makanya sampai panas itu keringat itu keluar, sampai orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik itu dia akan tenggelam dengan keringatnya. Jadi kalau orang tenggelam dengan keringatnya, bagaimana keadaan orang tersebut? Akan megap-megap dia, akan tersiksa lagi. Kalau kita lihat orang tenggelam, bagaimana keadaannya? Kalau dia tak pandai berenang, masuk mandi ke sungai yang tempatnya dalam, sementara dia tak pandai berenang, bagaimana keadaannya? Yang megap-megap lagi, tersiksa lagi, karena sulit untuk dia bernapas. Nah, pada waktu itu tersiksa sulitnya bernapasnya dia itu karena tenggelam dengan keringatnya, tapi nggak mati-mati, ini jadi masalah. Jadi tersiksa betul lah orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang musyrik itu nanti di padang mahsyar. Padahal di situ nanti menunggu sampai ribuan tahun tidak ada di situ. Makanya kata Nabi, satu hari di dunia perbandingannya di akhirat itu 1000 tahun. Satu hari hitungan akhirat itu sama 1000 tahun di dunia. Sementara umur kita di dunia mana ada sampai 1000 tahun? Jangankan 1100 saja sudah sampai. Paling panjang katanya umur umat Nabi Muhammad itu hanya 63 tahun. Itu kata Nabi, umur umat itu pendek-pendek. Kalau lebih dari 63 itu bonus lagi. Masih ada kesempatan dia untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki iman dan ibadahnya kepada Allah. Makanya kalau udah tua pada dunia, banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah berselawat kepada Nabi, banyak-banyaklah ucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena apa yang mau dicari lagi? Kesenangan apa lagi yang dicari di dunia ini? Tanda-tanda maut pun sudah nampak. Rambut sudah mulai perubahan banyak, kumis dulu hitam sudah putih semua, janggut begitu, mata mulai kabur, pendengaran pun mulai pekak, gigi mulai gugur, kulit pun sudah mulai kendur, keriput. Nah, itu tanda-tanda maut itu. Jadi kalau seperti inilah keadaan kita, gunakan kesempatan itu. Janganlah digunakan untuk nonton TV lagi. Banyakkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi orang yang memperbanyak kalimat la ilaha illallah kata Nabi, maka dia akan mendapatkan syafaat. Selain dia membaca salat, udah dibaca la ilaha illallah. Kalau ulama fikih Imam Syekh Al-Bajuri 300 kali satu hari ucapkan la ilaha illallah. Satu hari. Kapan waktunya terserah, kapan sempatnya. Dicicil bisa tak bisa. Pagi 100, siang 100, malam 100, 300. Tapi kalau udah masuk ke dalam pemahaman daripada ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama sufi, ulama-ulama tarekat, itu 12.000 kali satu hari zikir mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. 12.000 kali. Kalau kita nggak sanggup lah. Itu istiqomah. Satu hari dibuat, besok dibuat, besok dibuat, besok dibuat. Nggak ada satu hari itu kosong. Bukan satu hari 12.000 kali udah habis itu tak buat lagi.
istiqomah, kontinu, terus dibaca. Ini hari dibaca, besok dibaca, hari Senin dibaca, hari Selasa dibaca, Rabu, Kamis, Jumat, terus sampai dia mati terus ucapkan kalimat la ilaha illallah. Sekurang-kurangnya kata Imam Syekh Bajuri itu mengatakan 300 kali adalah. Nggak sanggup juga, udah 100 kali aja udah. Nggak sanggup juga, udahlah. Sekali udah hilang banget. Ketika azan itu la ilaha illallah kata muadzin. Sambut kalimat ini dengan mengucap la ilaha illallah. Orang yang mengucap menyambut kalimat azan muadzin tadi ketika dia mengucap la ilaha illallah disambut dengan kalimat la ilaha illallah kita yang mendengarnya dengan ikhlas memang dari hati kita tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka kata Nabi dipastikan mereka orang tersebut diampunkan dosanya dan dimasukkan Allah ke dalam surga. Nah, makanya saya kalau ada orang azan la ilaha illallah, kalau saya dengar enggak, saya dengarkan dulu. Kalau bisa tambah Muhammadur Rasulullah, biar lebih mantap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kata Nabi, as'adun nasu biyaumal syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah. Orang yang akan mendapatkan syafaatku, pertolonganku, pembelaanku nanti di hari kiamat di hadapan Allah, sekalipun dia melakukan dosa-dosa besar ketika hidup di dunia ini, dia pernah berzina, dia pernah mencuri, dia pernah membunuh, dia pernah minum minuman keras dan berjudi dan segala macam, tapi karena dia cinta dengan kalimat la ilaha illallah dan dia mati pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ketika dia mati dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tempatnya adalah di dalam surga dan dia berhak mendapatkan syafaatnya. Jadi kalimat ini luar biasa la ilaha illallah. Apabila ditimbang kalimat la ilaha illallah ini dengan seluruh alam semesta ini akan bisa menandingi kehebatan dan beratnya kalimat la ilaha illallah. Inilah kalimat tauhid. Inilah kalimat yang menentukan seseorang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. La ilaha illallah. Terserah mau pelan-pelan la ilaha illallah, mau cepat-cepat, tapi perhatikan ucapannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terserah. Hantamkan ke dalam hati. Nah, mudah-mudahan bersihlah hati tadi, sucilah hati tadi, dan tidak ada dihingap sifat-sifat yang buruk dalam hati. Bisa dikikis tuh maksiat batin, sombong, ujub, ria, bisa dihilangkan dalam hati. Dan hati kita pun bersih, tidak ada kotor. Dengan banyak mengucap la ilaha illallah. Jadi bersih hati. Kalau bersih hati pun tenang, pikiran juga tenang. Kalau tenang hati, tenang pikiran tenang, sehat apa ya? Sehat, otomatis sehat. Makanya orang yang beribadah kepada Allah itu sehat badannya. Senantiasa hatinya selalu ingat kepada Allah. Makanya hanya mengingatlah bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa mengingat Allah itulah hati kita menjadi tenang. Jadi kalau mau tenang hidup ini ya ibadah. Di samping kita jangan tinggalkan sholat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, bayar zakat, ada kemampuan naik haji ke kota suci Mekah, dan ditambah dengan amalan-amalan sunnah. Banyak perbanyak la ilaha illallah dan banyak mengucapkan selawat kepada Nabi. Banyak orang yang banyak baca selawat itu banyak.
mau puluhan, ratusan, ribuan. Dan orang yang membaca selawat kepada Nabi itu dipastikan orang itu beruntung, bahagia di dunia dan di akhirat. Dan sebab dia membaca la ilaha illallah dan baca selawat tadi, maka dipastikan dia dapat syafaat Nabi, dipastikan orang itu akan bahagia nanti di akhirat. Tidak hanya di dunia, di akhirat nanti Allah memuliakan, dibela sama Nabi. Sekalipun dia pernah melakukan perkara dosa-dosa besar. Dan kita masa lalu kita kan gak ada yang tahu seperti apa dunia kita. Mudanya dulu kita seperti apa, mana ada yang tahu. Tapi tak boleh kita ceritakan sama orang tuh Pak ya. Jangan. Bukan satu kebanggaan itu kejahatan yang dilakukan. Ya ada pula orang ngomong, aduh, oh salah kau kayak itu, aku udah capek itu. Dosa apa yang orang lakukan? Berzina, minuman keras. Ngapain cerita? Dosa. Itu ayat kita. Kalau mau menasehati, nasehati, tapi jangan kita bongkar, kita ucapkan ayat dosa kita sendiri. Allah aja menutupi dosa kita, ayat kita kenapa kita ceritakan? Jadi bukan suatu kebanggaan. Ayat itu. Kalau bisa jangan sampai orang hanya Allah yang tahu. Jadi kalau waktu kita dulu pernah melaksanakan mengerjakan dosa-dosa besar kepada Allah, nanti pada hari kiamat Allah Nabi membuat apa? Allah mengizinkan kepada Nabi kita untuk memberikan syafaat kepada kita. Jangan penting rajin aja. Makanya ada dalam kitab Majmu' As-Salik. Dulu saya pernah belajar sama almarhum Kiai Isa Pasang Helvetia. Sekarang beliau almarhum kami. Kiai dari Jawa. Dia buka kitab Majmu' Syarif. Jadi dalam kitab itu dia sampaikan ada orang yang suka makan apa? Suka makan harta riba, suka main riba ya. Mungkin jadi kanker. Jadi waktu dia mati, berubah wajahnya itu seperti seekor babi. Dihinakan Allah. Berubah mukanya jadi wajah seekor babi. Lalu Nabi datang, diusap ke wajahnya mana, sehingga mukanya pun berubah jadi manusia. Rupanya orang yang suka main riba ini, katakanlah rentenir ini, rupanya dia rajin berselawat sama Nabi. Setiap malam nggak putus dia baca selawat. Nah coba orang yang melaksanakan dosa besar ini aja, yang suka mempraktekkan dosa besar, menghalalkan riba ya kerjaannya, ini aja ditolong. Apalagi kita nggak pernah ngapain. Padahal seperti dimuliakan Allah, dapat syafaat Nabi. Belum lagi nanti di hari kiamat. Makanya kata Nabi, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya shalah. Orang yang berhak mendapatkan syafaatku, kata Nabi, di hari kiamat adalah orang yang sering berselawat kepada. Terserah mau selawatnya seperti apa bacaannya, macam-macam selawatnya kan. Ada selawat ini, ada selawat ini. Yang penting tujuannya membaca selawat. Tapi kalau saya ya biasalah. Allahumma pertama ucapan salam dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Atau Assalamualaikum ya Nabi Allah. Baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu kami kalau ngaji sama almarhum guru saya Kiai Isa Pasar Helvetia itu, kalau ingin memulai majelis pengajian itu baca selawat dulu. Baca selawat. Dan beliau orang yang paling banyak baca selawat. Bahkan beliau pernah mimpi bertemu dengan Nabi.
Jadi sela-sela di pengajian itu beliau cerita ketika beliau mondok di pesantren Jawa, itu beliau sering membaca selawat kepada Nabi. Jadi pada waktu itu beliau itu kena penyakit apa namanya? Penyakit kulit apa? Kalau sekarang aku bisa lagi kena penyakit. Jadi orang-orang itu tak mau dekat sama beliau. Mungkin karena jijiknya mungkin ya. Bau di jijik atau ada yang dekat. Tapi beliau terus mengucapkan selawat kepada Nabi. Itulah ujian sama dia kan. Jadi ketika dia sering sebelum tidur dia baca selawat 100 kali, 100 kali. Selawatnya seperti itu. Ya. Satu malam dia bermimpi. Ada yang berkata kepada beliau, Rasulullah datang. Rasulullah. Lalu ketika itu benar Nabi itu datang. Jadi pada saat di dalam ruangan itu gelap, karena ada Nabi datang, nurnya cahaya Nabi itu bisa menerangi ruangan yang gelap. Sehingga guru kami itu Pak Kiai Isa itu nggak bisa dia melihat Nabi, nggak bisa melihat muka Nabi itu nggak bisa, karena nurnya itu sangat terang cahayanya. Langsung dikejar sama guru kami itu, dipeluk lah Nabi itu, dipeluk, badan Nabi itu dipeluk. Setelah itu dia ngadu, saya kena ujian dari Allah ini ya Rasulullah, saya kena penyakit ini. Ya udah diusap aja sama Nabi badannya. Itu suruh mandi, habis subuh, mau subuh mandi. Ya udah dia mandi, hilang itu. Penyakit kulit itu hilang seperti itu. Setelah dia mimpi bertemu dengan Nah itulah. Kalau orang yang rajin berselawat, mudah-mudahan mimpi nanti. Jadi kalau udah mimpi jumpa Nabi, kata guru kita itu tanda-tanda orang masuk surga. Gak pasti lah. Karena Nabi itu tak bisa menyerupai setan itu tidak bisa menyerupai Nabi dalam mimpi, nggak bisa. Setan itu kan bisa berubah wujud, bisa berubah wujud seperti ayah kita, ibu kita, guru kita, bisa. Tapi kalau dia menyerupai Nabi kita, nggak bisa setan itu. Nah itu ya tandanya. Dalam mimpi Rasulullah datang, utusan Allah datang, dan setan akan ada nur cahaya. Nur Nabi itu sangat terang. Jadi nggak bisa. Makanya setan itu kalau orang yang detik-detik menghadapi sakaratul maut itu setan itu datang tuh. Dia berubah wujud. Karena orang yang dalam keadaan sakaratul maut ketika mau mati itu hausnya luar biasa. Sampai kata ulama dalam pendapat ulama itu, jikalau air laut itu diminum oleh orang yang kehausan dalam sakaratul maut, itu air laut itu tidak bisa mencukupi untuk menghilangkan rasa hausnya ketika dia menghadapi sakaratul maut. Setan tahu dia datang di bawahnya air dan dia berubah wujud, bisa juga jadi guru kita, ibu kita, atau bapak kita. Itu umpamanya jadi ibu kita lah, berubah wujud, sambil dengan lain. Nah itulah anakku, kalau engkau mengakui bahwasanya umpamanya dibilang entah Yesus itu Tuhan, makanya atau Buddha Tuhan. Kalau kau mengakui kalimat itu, maka akan kuberikan air ini. Itu kata setan. Jadi kalau seandainya orang dalam keadaan sakaratul maut tadi mengikuti ucapan daripada setan tadi yang berubah wujud sebagai ibu kita, maka lepaslah iman itu. Diucapkannya itu akhir kalimatnya itu. Nah kita keluarlah dari Islam, kafir lagi. Tapi kalau orang yang sering mengucap la ilaha illallah baca selawat mana itu dijaga sama Allah. Orang yang jaga sholat 5 waktu itu dijaga sama Allah. Nah, jadi bapak kok sangat khawatir juga ya. Selama
waktu saat malam sering mengucapkan la ilaha illallah selama Nabi istighfar sama Allah. Mudah-mudahan kita dijaga. Setan tak akan bisa menggoda di, karena ulama-ulama besar itu digoda juga sama setan ketika menghadapi sakaratul. Makanya ada doanya, Allahumma khtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, muwaffaqkanlah matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan dapat mengucapkan la ilaha illallah, mati membawa iman dan Islam. Jangan sebaliknya, mati dalam keadaan kafir. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah mintalah kami, ya Allah mintalah supaya mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah ini kalau bisa Pak, doa ini jangan ditinggalkan ya. Nah ini ulama mengajarkan. Jadi kalau ulama-ulama kita itu menyusun doanya bukan sembarangan. Mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah. Ulama-ulama besar itu tiap malam nangis orang, menangisi. Ya kita inilah, di mana umat Muhammad ini? Apakah mereka mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati sebaliknya, mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati sejelek-jeleknya mati? Bisa mati dalam keadaan kafir. Kalau mati dalam keadaan kafir, kekal dalam neraka. Kalau mati hanya dalam keadaan bermaksiat ya ada imannya tapi mati dalam keadaan bermaksiat, karena dosa-dosa besar dimasukkan Allah di dalam neraka. Tapi tidak dia kekal, pasti nanti akan diambil di dalam neraka, karena ada imannya walaupun hanya sebesar semut. Ada nur iman walaupun hanya sebesar semut iman. Nah, enggak kekal, akan disiram dengan ma'ul hayat, air kehidupan, sehingga bersih lagi lah, tumbuhlah daging-daging kulit dalam tubuhnya yang semulanya sudah dibakar dalam api neraka itu sudah gosong dan hitam, tapi karena disiram dengan ma'ul hayat, air kehidupan, tumbuhlah daging-daging kulit dalam tubuhnya cantik ya. Dipersilahkan Allah di masuk surga. Nah itu kalau orang mukmin masuk ke dalam neraka tidak kekal. Tapi masalahnya siapa yang masuk neraka ya? Karena bara api rokok yang melompat. Nah, makanya doa itu waqina azaban nar itu diulang dua kali. Waqina azaban nar, waqina azaban nar, waqina azaban nar. 3 kali Pak ulang. Ini Nabi yang sampaikan. Apabila engkau meminta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali, dipastikan engkau akan diselamatkan Allah dari siksanya api neraka. 3 kali. Makmul itu diijabah. Itu saya baca dalam kitab Sayyidus Salihin karangan Syekh Abdul Somad Al-Mani. Dalam kitab tasawuf itu ditulis itu di ayat 4. Mintalah dari neraka perlindungan dari neraka kepada Allah, ucapkan 3 kali. Karena doa itu penting, itu senjata kita itu. Iya Pak. Iya. Ya.
Di sini ada istilah para ulama. Ada yang mengatakan Abu Thalib itu masuk neraka dia. Ada yang mengatakan bisa mendapatkan syafaat juga. Tapi di antara perbedaan pendapat para ulama itu ada sebuah hadis Nabi mengatakan seringan-ringan siksaan di dalam api neraka itu itulah yang dialami oleh pamanku Abu Thalib. Yang mana siksaan yang paling ringan itu apabila diletakkan bara api neraka hanya sekecil batu kerikil dari neraka itu diletakkan di telapak kakinya itu, maka menggigitlah kotaknya. Itulah seringan-ringan siksaan dalam api neraka. Nah, itu yang dialami oleh pamanku. Nah, ada berdalil ke situ ulama. Tapi kalau yang lain berpendapat Abu Thalib itu pamannya itu masuk neraka tapi tak kekal. Karena dia bukan mati kafir. Ada seperti itu. Matinya tidak kafir. Dan dia, tapi tetap ya, betul Pak bilang itu. Ketika dia mau meninggal, dia tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena dia merasa malu kepada kaumnya. Kalau seandainya aku mengikuti apa yang dikatakan oleh keponakannya, ya kan? Nanti apa kata kaumnya? Bahwasanya Abu Thalib, pembesar kaum Quraisy Mekah, bisa tunduk dan patuh kepada keponakannya. Jadi ada juga gengsinya. Makanya ada khilaf ulama di sini, Pak. Ada yang mengatakan Abu Thalib itu tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia mati dalam keadaan kafir. Itulah yang dikatakan Nabi, seringan-ringan siksa dalam api neraka adalah yang dialami oleh pamanku ketika dia diletakkan batu kerikil di neraka di telapak kakinya, maka mendidihlah otaknya. Itulah seringan-ringannya siksaan api neraka dalam api neraka. Nah, pendapat ulama lain itu ada juga. Walaupun Abu Thalib tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi di hatinya dia mengakui itu. Jadi matinya tidak kafir. Suatu saat dia dikeluarkan dari neraka. Itu pendapat yang lain. Itu silahkanlah sama Bapak, mana yang Bapak ikutin. Kalau saya pribadi, saya tidak begitu kali apa masalahnya. Karena saya lihat perjuangan Abu Thalib itu luar biasa. Pamannya, pengganti ayahnya, pengganti ibunya, pengganti kakeknya, yang mengurusi Nabi ketika Nabi masih kecil dalam keadaan yatim, tidak memiliki seorang ayah, yang menjaganya, yang merawatnya, yang membesarkannya, yang membelanya daripada kaum kafir Quraisy yang hendak membunuh Nabi karena dia menyatakan kerasulannya. Makanya kalau saya tidak mau membahas panjang lebar masalah ini, ibaratnya gak usahlah. Saya yakin mudah-mudahan Abu Thalib diampunkan Allah. Diampunkan Allah. Sementara kita siapa? Umatnya. Pernah kita ngurusin Nabi? Pernah kita membela Nabi? Pernah kita berjumpa dengan Nabi? Berselawat sama Nabi aja pun kita malas. Mana cinta kita sama Nabi? Jadi kalau membicarakan masalah ikhtilaf para ulama ini, saya hanya sekedar pengetahuan aja. Tapi saya dalam hati saya, mudah-mudahan Abu Thalib itu diampunkan Allah. Nah, itu aja. Walaupun ada terjadi ikhtilaf para ulama, karena Abu Thalib itu luar biasa. Luar biasa pembelaan. Jadi masalah imannya kepada Allah
Hanya Allah lah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada terjadi istilah perbedaan pendapat para ulama tentang Nabi Muhammad. Nah, itu aja. Yang penting udahlah Pak, kita nggak usah terlalu mikirkan itu. Yang kita pikirkan diri kita nih sekarang. Mana yang lebih kita cintai? Istri kita, anak kita atau Nabi? Itu aja yang masalah. Kita lebih mencintai kedua orang tua kita atau mencintai istri anak kita daripada Nabi kita cintai. Kalau nggak sempurna iman kita. Apa tanda kita cinta sama Nabi? Seringlah baca selawat. Seringlah kita menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kalau Nabi dihina, dicela, kita wajib marah. Berapa banyak orang kafir menghina Nabi kita, merendahkan Nabi kita, wajib kita marah. Kalau kita nggak marah dalam hati kita, dipertanyakan iman kita dalam hati kita. Dipertanyakan. Karena orang yang diakui keislamannya bukan hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tetapi mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau kita nggak marah kalau Nabi kita dihina, direndahkan sama orang kafir atau orang Islam sekalipun, wajib kita marah. Itu kalau di zaman Nabi itu, Pak, hidupnya para sahabat Sayyidina Ali, Abi Thalib, Umar Ibn Khattab itu udah kena penggal lehernya. Kalau hidup di zaman itu, kalau dia berani menghina Nabi, dan Nabi tidak menyalahkan perbuatan sahabat, orang-orang kafir yang menghina dia. Nah, itulah cintanya para sahabat kepada Nabi. Nah, makanya itu yang paling penting. Nggak usah ngurusi masalah ikhtilaf tadi, paman Nabi tadi, udah nggak usah. Udah tahu kita ikhtilaf, ada ikhtilaf udah. Sekedar pengetahuan aja udah. Yang paling penting pikirin Nabi apa? Pikirin kita. Rajin nggak kita berselawat? 100 kali ada selawat. Man shalla alayya wahidan Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wa sallam. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi 1 kali, marratan wahidah, ya, Allah dan para malaikat akan berselawat kepadanya 10 kali. 1 kali aja kita berselawat. Berselawat aja kita banyak. Kalau bisa 100 kali 1 kali. Kalau nggak bisa 10 kali. Mana sanggupnya? Sambil naik kereta, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sambil nyuci lah kamar mandi salah ya. Ambil masak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sambil jalan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan sambil merokok, Allahumma sholli ala sayyidina nyala tuh. Nah, ini udah baik. Nah, ini baik-baik kan mulutnya ya. Nah, jadi sampai situ aja lah Pak ya. Nah, banyak yang baca selawat. Mudah-mudahan kita bahagia. Kenapa? Saya yakin. Bentar ya, kasih waktu saya sedikit aja lagi. Ini penting nih. Kalau kita menyebabkan diri kita masuk surga ini, kalau ditilik dari amal ibadah kita, rasanya tak cocok kita masuk surga. Karena ibadah Nabi itu sampai ke bengkak-bengkak kakinya. Karena dia sholat malam ini. Orang-orang terdahulu itu luar biasa ibadahnya. Baca Al-Quran sebulan sekali bisa khatam, seminggu sekali pun bisa khatam. Nah, jadi kalau ditilik macam Imam Syafi'i, sebulan penuh dalam bulan Ramadan 60 kali dia menghatamkan Al-Quran. Itu Imam Mujtahid kita, Imam Syafi'i. Nah, beliau ibadahnya. Jadi kalau kita ini ditilik dari ibadah itu kita layak untuk surga. Ada kalau Nabi berselawat sama Nabi, ada berarti mudah-mudahan masuk surga gara-gara Nabi. Dapat syafaat. Nah, itulah dia. Karena Imam Syafi'i 60 kali menghatamkan bulan puasa Ramadan, itu apa yang menyebabkan dia masuk surga? Karena menulis dalam kitabnya Ar-Risalah, dia menulis selawat sama Nabi. Rupanya penyebab yang paling utama itu yang masukkan dia dalam surga. Padahal 60 kali menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah kita, iya kan? Makanya rajin aja baca selawat udah. Baca selawat banyak-banyak hidup ini.
Mudah-mudahan nanti dapat syafaat Nabi, dibela Nabi, aturan singgah ke neraka. Ini umatku minum di telaga Kausar Nabi, ya kan, yang airnya lebih putih daripada susu, yang lebih manis daripada madu, yang cangkir-cangkirnya itu sebanyak bintang di langit, bintang-bintang di langit cangkirnya itu, yang terbuat dari emas perak. Udah itu telaga Kausar Nabi itu luasnya sejauh perjalanan sebulan. Hitung aja lah Pak, bagaimana luas itu? Sejauh perjalanan sebulan. Jadi kita berapa meter? Ini sebulan perjalanan, itu ada hitungnya. Luasnya telaga Kausar Nabi di hari kiamat ini. Ah gitulah, udah banyak aja baca selawat kita. Masalah khilafiyah itu sekedar pengetahuan aja, nggak usah terlalu diperdebatkan kali. Nggak ada juga untungnya mawa, ya kan? Nah, yang penting kita yakin, mudah-mudahan paman yang tercinta itu Abu Thalib diampunkan Allah, itu aja, ya kan? Nah, kita tutuplah dengan doa ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim. Allah